dimensi sosial dari misi para rasul. Pertama dan yang paling penting, misi para rasul adalah menegakkan al-hukumah al-ilahiyah, pemerintahan ilahiyah. Seperti Anda ketahui di dalam Al-Quran, yang berhak memegang hukumah itu hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya pemerintahan itu hanyalah kepunyaan Allah. Tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah kepunyaan Allah sajalah penciptaan dan perintah. Yang milik Allah semata-mata. Untuk melaksanakan al-hukumah al-ilahiyah di bumi, Allah mengangkat para rasul. Ya, para rasul adalah agen Allah yang menegakkan hukumah ilahiyah di bumi. Dalam surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 16. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum min at-thayyibati wa fadalnahum 'alal 'alamin. Sudah kami berikan kepada Bani Israel kitab, hukum, dan kenabian. Kata hukumah sebenarnya berasal dari kata hukum. Dan al-hukum juga berarti pemerintahan. Dan kenabian. Dan kami berikan kepada mereka berbagai kebaikan dan kami utamakan mereka di atas seluruh alam ini. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berkata, supaya Nabi Ibrahim berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau kau berhukum, katakanlah hukum dengan keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam surat Al-Maidah ayat 48. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya kamu berhukum di antara mereka dengan hukum yang diturunkan Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 9. Wa annihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dalam surat Shad ayat 26, ini semua perintah para nabi. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Dan berhukumlah kamu di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat An-Nur disebutkan di situ bahwa panggilan Allah dan Rasulnya kepada manusia ialah untuk berhukum. Dalam surat An-Nur itu surat 24 ayat 48. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghakimi mereka, agar berhukum, menetapkan hukum di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. Itu ayat 49-nya. Wa idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Afi qulubihim marad am yartabu am yakhafuna ay yahifa Allahu 'alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul zalimun. Apakah mereka ini dalam hatinya ada penyakit atau ragu-ragu atau khawatir hukum Allah tidak adil terhadap mereka? Tapi ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Wa iyyakul lahumul haqq, kalau mereka itu benar, ya'tu ilaihi muzinin, mestinya mereka datang kepada panggilan itu sambil berserah diri. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ada yang menarik, banyak di antara Rasul itu yang menegakkan hukum dengan diberikan contoh menegakkan timbangan. Dalam surat 26 dari 177 sampai 184. Idza qala lahum Syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Dan ketika Suhaib berkata kepada mereka, hendaknya kamu takwa. Sesungguhnya aku ini rasul yang terpercaya buat kamu. Takwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Aku tidak meminta upah kepada kalian. Upahku hanya kepada Allah Rabbil Alamin. Luruskanlah timbangan, penuhi timbangan, dan jangan menguranginya. Menimbanglah dengan timbangan yang lurus. Janganlah merampas hak orang lain. Dalam ayat Al-Qurannya, janganlah kamu menahan dari manusia asya'ahu, perkara-perkara mereka. Dan janganlah kamu menimbulkan kejahatan di bumi sambil merusak. Takutlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan orang yang sebelum kamu. Ayat ini lebih kurang seperti itu pada surat Hud 84-85. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azab yawmin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist wa la tabkhasu an-nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kepada Rasulullah juga tentang timbangan ini ditegaskan dalam surat Ar-Rahman. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan kamu kurangi timbangan. Ada salah satu surat yang disebut surat Al-Mutaffifin. Artinya orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffifin, yang mengurangi timbangan, yang kalau mereka menimbang buat dirinya sendiri, mereka menimbang, memenuhi timbangan itu. Jadi kalau mereka menimbangnya buat orang lain, mereka kurangi timbangan itu. Nah sekarang, apa sebetulnya makna hakiki dari timbangan itu? Makna zahirnya, timbangan itu ya timbangan itu, sukatan. Dan memang dari beberapa hadis kita menemukan dilarang betul untuk mengurangi timbangan dan sukatan. Sampai ada sebuah hadis Rasulullah berkata, apabila satu kaum sudah mengurangi sukatan dan timbangannya, maka Allah akan berikan kekuasaan kepada orang zalim di antara mereka. Panjang hadisnya, tapi di antaranya apabila maksiat sudah menyebar di tengah-tengah satu kaum, maka Allah datangkan kepadanya bencana dan kematian yang tiba-tiba, menyebar kematian yang tiba-tiba. Kemudian apabila mereka mengurangi timbangan, maka Allah beri kekuasaan kepada yang zalim. Nah itu makna hakiki, makna zahiri. Makna hakiki, timbangan dan sukatan itu melambangkan transaksi ekonomi, melambangkan transaksi ekonomi juga sosial. Sehingga tugas para rasul bukan hanya memperbaiki pandangan hidup manusia, tapi juga memperbaiki sistem ekonomi, transaksi-transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang disebut al-adalah al-iqtisadiyah, keadilan ekonomi. Orang juga boleh menafsirkan timbangan itu merupakan ukuran hukum, kan? Simbol dari hukum. Dan Al-Quran juga sering melambangkan timbangan itu sebagai lambang hukum. Misalnya dalam surat Al-Hadid itu disebutkan bahwa kepada Rasul itu diturunkan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana yaquman nasu bil qisti. Itu jelas mizan di situ bukan mizan sukatan, tapi karena itu hukum liyaquman nasu bil qisti, supaya Nabi itu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi para nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk juga memperbaiki
sistem ekonomi dan sistem legal, sistem hukum, menegakkan keadilan. Ada salah satu kritik Marxisme terhadap kapitalisme ialah bahwa walaupun kapitalisme itu ditegakkan di atas prinsip equality, persamaan, tetapi kata mereka, keadilan yang ada itu hanya keadilan di dalam hukum. Jadi kalau di depan hukum dalam satu sistem kapitalis, semua orang sama, karena prinsipnya adalah equality, equality, liberty, fraternity. Tetapi padahal dari segi ekonomi, sistem kapitalis itu bukan sistem yang adil. Itu ada ketimpangan ekonomis. Ada sekelompok orang yang mengambil hak orang lain secara tidak langsung atau secara langsung. Ada keadilan hukum, tapi kalau orang tidak diberi peluang yang sama secara ekonomis, terjadilah apa yang terjadi. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran mengingatkan supaya orang menegakkan keadilan ekonomi itu, dan dalam ayat itu disebutkan wala tabqasun nasa asya'ahum. Janganlah merampas hak orang lain. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Saya ingatkan lagi kepada Anda ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ma ra'aitu ni'matan mawfiratan illa bijanibiha haqqun mudayyan. Tidak pernah aku lihat nikmat yang berlimpah, kata Sayyidina Ali, kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang disia-siakan. Kalau orang Marxis mendengar itu, bisa jadi alawi semua. Sayyidina Ali itu Marx yang pertama. Atau Marx adalah Sayyidina Ali yang berikutnya minus ketakwaan. Dan buat saya itu kalimat-kalimat yang pendek tapi sangat jelas. Yang kadang-kadang kalau saya dapat rezeki yang tak besar, saya selalu berpikir pasti ini ada hak orang lain yang disia-siakan. Saya pernah berikan contoh di sini bahwa di negara-negara dunia ketiga, Anda itu paling beruntung kalau jadi orang kaya di negara miskin. Untungnya orang kaya di negara miskin sama seperti keuntungan orang miskin di negara kaya. Sebab orang miskin di negara kaya dapat jaminan. Ada misalnya, kalau Anda di Australia dan Anda tidak punya pekerjaan, Anda mendapat unemployment check. Itu cek nganggur. Jadi sumbangan karena Anda nganggur diberi untuk memenuhi basic needs Anda. Sehingga, itu kata kawan saya pernah berkunjung ke rumah orang Australia. Sehingga kadang banyak orang Australia itu yang menjelang musim dingin mendaftar sebagai penganggur. Mereka tidak bisa kerja, diberi unemployment check. Enak betul jadi orang miskin di negara kaya. Itu sama dengan enaknya orang kaya di negara miskin. Lebih enak orang kaya di negara miskin daripada orang kaya di negara kaya. Karena orang kaya di negara miskin bisa mengeksploitasi orang-orang miskin di sekitarnya. Itu termasuk yang harus diperbaiki oleh para rasul. Karena mereka yabqasun nas asya'ahum, merampas dari manusia hak-hak mereka. Dan misi para rasul sama sepanjang zaman. Wala tabqasun nasa asya'ahum. Dalam surat Al-Baqarah, segera setelah bab puasa, itu ada ayat, janganlah kamu memakan harta manusia dengan zalim. La ta'kulu amwalan nas bil batil wa tudlu ila al-hukma. Janganlah kamu makan harta manusia dengan batil, lalu kamu bawa persoalan itu ke dalam hukum, kepada pihak pemerintah. Kamu manfaatkan hukum yang ada untuk merampas hak orang lain. Itu misi para rasul. Yang pertama, menegakkan al-hukumah al-ilahiyah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan sebagainya.